Shalom, selamat bertemu kembali jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini mari bersama kita tundukkan kepala dan bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat saat yang baik bersama-sama kami akan mendengarkan firman. Dalam perkataanmu ada kuasa yang menghidupkan. Bahkan dengan perkataanmu engkau mengadakan segala-galanya. Kami ada, kami hidup oleh karena firman-Mu. Terima kasih, berbicaralah Bapa Sorgawi, Roh Kudus menolong kami. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari, pada saat ini, mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Allah berkata, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Allah, bagaimana Daud ketika dia berada di padang gurun Yehuda. Kitab Mazmur adalah kitab syair. Daud menceritakan pengalaman hidupnya lewat lantunan lagu, lewat pujian dan penyembahan kepada Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, maka Mazmur ini sesungguhnya ditulis di padang gurun Yehuda, terjadi di padang gurun Yehuda. Ada apa dengan pengalaman di padang gurun Yehuda? Saudara-saudara, kalau saudara membaca dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-14, ternyata di sana Daud sedang dikejar oleh Saul. Saul yang tidak rela untuk memberikan tahta pemerintahannya kepada Daud yang sudah diurapi dipilih oleh Allah. Tetapi Saul berusaha untuk membunuh Daud. Ini pengalaman padang gurun, yaitu pengalaman yang pahit dan menyakitkan. Saudara-saudara sekalian, Daud ketakutan. Daud menjadi begitu khawatir. Daud hidupnya dalam pengejaran Saul, maka dia tidak dapat menjalani hidup ini dengan normal. Dia harus berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, dari satu pelarian kepada pelarian yang lain, dari satu pengungsian kepada pengungsian yang lain. Tetapi saudara perhatikan, dalam keadaan seperti itu Allah tidak menyerahkan Daud kepada Saul. Di dalam 1 Samuel 23 ayat 14b, Tuhan tidak menyerahkan Daud kepada Saul. Allah membungkus hidup Daud sedemikian rupa. Allah memelihara, Allah menjaga, Allah memproteksi Daud, Allah melindungi Daud. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan hari-hari ini, setiap orang mencari perlindungan dari Allah. Setiap orang berusaha untuk memakai APD, alat pelindung diri, untuk mencegah penularan virus. Kita harus mengerjakan bagian kita. Apa yang harus kita kerjakan dengan mematuhi anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah, memperhatikan social dan physical distancing. Kita harus memperhatikan himbauan dari kedokteran, dari ilmu medis, mencuci tangan dengan bersih, memakai masker ketika kita pergi bahkan di rumah, bahkan kita menjaga jarak dengan orang lain, makan bergizi, olahraga yang secukup dan memadai, dan kemudian
berjemur sinar matahari. Semua hal yang harus kita kerjakan, mari kita kerjakan. Namun lebih daripada itu, setiap upaya manusia sangat terbatas. Di atas semua itu, kita membutuhkan pertolongan dan perlindungan Allah. Dan Tuhan memproteksi Daud sedemikian rupa. Apa rahasianya, saudaraku? Kalau saudara melihat di dalam Mazmur 63, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Firman Allah berkata bahwa Daud mencari Tuhan. Daud mencari Tuhan. Bukan sekedar mencari, tetapi Daud memakai frasa ungkapan haus. Seperti tanah yang kering, yang rindu akan air. Saudara sekalian, Daud juga berkata di dalam ayat yang kedua, tubuhku rindu kepadamu. Artinya apa? Daud benar-benar rindu akan persekutuan dengan Tuhan. Dia menggambarkan bahwa tubuhnya, hidupnya mencari Allah. Hari-hari ini apa yang kita cari? Apakah tubuh kita, mata kita ingin melihat hal-hal yang indah lewat wisata? Namun saat ini sangat dibatasi. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Dan itu mendatangkan penderitaan bagi banyak orang. Ataukah mungkin kita, lidah mulut kita menginginkan makanan yang lezat, bergizi dan sebagainya. Semua kita membutuhkan hal yang bergizi untuk daya tahan. Tetapi ada orang yang begitu terikat dengan makanan. Ada satu penyakit yang disebut dengan bulimia, keterikatan akan makanan. Saudara sekalian, atau mungkin hati kita terikat dengan tempat rekreasi wisata. Kita terbiasa pergi ke mal, berjalan-jalan. Dan ketika dalam situasi seperti ini, maka itu menjadi satu penderitaan yang luar biasa. Saudara-saudara, ataukah mungkin tubuh kita menginginkan pakaian-pakaian yang mahal dan bagus untuk dikenakan pada tubuh ini? Daud berkata, bukan itu yang Daud rindukan. Tetapi Daud merindukan Allah. Daud mencari Allah dengan segenap hatinya. Saudara-saudara, inilah kunci sehingga Allah melindungi Daud sedemikian rupa. Hati Daud melekat kepada Tuhan. Bukankah di dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, hatinya melekat, maka aku meluputkannya. Saudara sekalian, marilah lekatkan hidupmu dan hidupku kepada Tuhan. Lekatkan hidup kita, mencari Dia, sungguh-sungguh mencari Dia, berdoa, memuji dan menyembah Dia, mengejar Tuhan hari-hari ini. Kunci yang kedua mengapa sampai Allah meluputkan Daud. Pengalaman padang gurun Yehuda. Allah tidak menyerahkan Daud kepada kebinasaan. Tapi Allah memproteksi Daud. Oleh karena apa? Kalau saudara membaca dalam Mazmur 63 tadi ayat yang kelima. Dikatakan, aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Saudara, Daud seorang pemuji. Dan seorang pemuji akan hidup di dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena apa? Allah duduk di atas pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 4. Allah bersemayam, bertahta, duduk, hadir saat umatnya mulai memuji dan menyembah Dia. Jangan kehilangan waktu untuk merenungkan nasib, menangisi diri, berputus asa, ketakutan bersembunyi di dalam rumah. Sementara saudara tinggal di rumah, mari jadikan rumah saudara sebagai pelataran untuk menyembah Allah, untuk memuji Allah. Biarlah rumah saudara menjadi ruangan yang kudus untuk kita mulai berkomunikasi. Bahkan menjadi ruang yang maha kudus, di mana kita berjumpa dengan Allah lewat pujian dan penyembahan kita. Daud dilindungi Allah oleh karena Allah kenal Daud sebagai umat yang memuji dan menyembah Dia. Selanjutnya saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dalam Mazmur 63. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Artinya apa saudara-saudara? Daud selalu merenungkan firman
Aku mengingat engkau merenungkan firman sepanjang kawal malam. Ada saat-saat di mana Daud begitu sesak hatinya sehingga Daud tidak bisa menikmati tidur yang pulas dan nyaman. Pada saat di mana dia dalam dicekam oleh ketakutan, maka Daud membawa hidupnya kepada perkataan-perkataan Allah. Bacalah Alkitab saudara, perkatakanlah, renungkanlah, hafalkanlah, dan jadikanlah firman logos itu sebagai rema dalam hidup saudara dan saya. Itu rahasia kekuatan umat Allah. Pasti akan ada perlindungan. Saudaraku, di dalam 2 Samuel 22 ayat 31 dikatakan sabda Tuhan itu menjadi perisai. Sabda Tuhan menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Ketika saudara mematutkan hidup saudara, bahkan saudara memproteksi hidup saudara dengan firman, menyikapi setiap situasi dengan firman, memperhadapkan situasi yang ada dengan firman, membekali hidup saudara dengan firman, maka itu menjadi perisai bagi saudara dan saya. Ketika kita melihat situasi di dunia boleh terjadi, tetapi mari kita datang dan memandang kepada Tuhan. Kita ingat firman-Nya. Kita tunduk taat dan melakukan hidup dalam firman-Nya. Maka firman itu menjadi perisai bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat yang ketiga dikatakan dalam Mazmur 63 ayat 3. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jangan lupa Daud hidup dalam kekudusan. Daud hidup dalam kesucian. Itu sebabnya ada perlindungan yang sempurna dari Allah bagi Daud. Saudara-saudara, kesucian atau kebenaran akan meratakan jalan kita. Amsal pasal 11 ayat yang kelima. Dan demikian juga di dalam Mazmur 5 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan memberkati orang benar, bahkan Tuhan memagari mereka seperti perisai. Saudara-saudara, hiduplah dalam kebenaran. Mari bersihkan hati kita, bereskan hubungan kita dengan Allah, bereskan hubungan kita dengan sesama, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan orang tua, dengan anak-anakmu, dengan siapapun. Berkati musuhmu, berkati lawanmu, doakan mereka yang menyakiti engkau. Ketika saudara lakukan ini, maka firman akan membasuh hidup saudara dan saya. Kita sudah dibasuh dengan darah Yesus, tetapi marilah setiap hari kita dibenarkan oleh firman yang memperbaiki apa yang salah dan rusak dalam hidup kita. Ketika kita melakukan firman, maka kita sedang dibenarkan oleh Allah. Tidak ada metode lain selain saudara hidup dalam kebenaran firman. Itu yang akan melindungi, memberkati saudara dan saya. Segala puji bagi nama Tuhan. Selamat menjadi orang yang dilindungi, diberkati di dalam perlindungan Allah yang sempurna. Mari berdoa bersama saya. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman. Tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Apapun pergumulan hari-hari ini yang menakutkan dan mengkhawatirkan, kami tetap pandang kepada Engkau. Kami sudah mendengar firman-Mu bahwa ada perlindungan keluputan bagi umat ketebusan-Mu. Terima kasih, kami mau melakukan apa yang Tuhan mau, dan kami mau menjauhi apa yang Engkau larang. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Hamba berdoa berkati seluruh jemaat umat ketebusan-Mu dalam pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit penyakit dilakukan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan. Kami berdoa lalukan virus corona di dalam nama Yesus. Berikan kelegaan bagi umat ketebusan-Mu Bapa. Kami berdoa berkati negara kami, provinsi, kota di mana kami tinggal, bahkan lingkungan RW RT di mana kami tinggal. Kami berkati di dalam nama Yesus. Berkati seluruh orang kudus-Mu Bapa. Berkati hamba-hamba Tuhan. Berkati seluruh umat ketebusan Allah. Berkati keluarga kami. Berkati Bapa, para medis yang sedang bekerja di garis depan. Tuhan tolong lindungi mereka, hikmat dari Allah. Bahkan Tuhan, Engkau tolong seberapa orang yang sakit, yang sedang terinfeksi oleh virus corona. Kiranya Tuhan tolong belas kasihan bagi mereka. Berfirmanlah, karena firman-Mu mendatangkan kehidupan bagi umat-Mu. Bahkan bagi dunia yang mau percaya dan datang kepada salib Kristus.
Terima kasih. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.